Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Lagi heboh banjir di Brasil dan dikaitkan dengan karnaval sebelumnya yang bertemakan setan dan sepertinya menghina Tuhan, ya. Padahal negara ini mayoritas Kristen atau Katolik, ya. Fakta bencana alam di Brasil apakah berkaitan dengan festival satanik, ya? Puluhan orang tewas dan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal saat badai mematikan menghantam pesisir pantai bagian negara Sao Paulo, Brasil pada tanggal 21 Februari 2023 yang disebut-sebut ada kaitannya dengan karnaval Sao Paulo yang digelar hingga 22 Februari 2023. Diberitakan Guardian, ya, banjir dan longsor menerjang wilayah Barodosai, distrik São Sebastião, negara bagian Sao Paulo, yang berhasil menewaskan sekitar 64 orang dan 18 orang diantaranya merupakan anak-anak. Menurut keterangan pemerintah setempat dalam sebuah pernyataan, sebelum banjir dan longsor yang paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir itu, Sao Paulo kerap dilanda hujan deras selama hampir 24 jam dalam satu bulan terakhir di bulan Februari. Menurut pihak berwenang, curah hujan harian terbesar yang pernah tercatat di Brasil memicu banjir dan tanah longsor yang tak jarang menyebabkan kerusakan ya lumayan parah. Nah, lebih dari itu, pada saat badai mematikan 21 Februari 2023 itu, lebih dari 2.400 orang mengungsi akibat hujan lebat yang menghanyutkan rumah-rumah, ya, jalan, klinik, dan serta infrastruktur lainnya. Sementara diberitakan BBC News, puluhan orang dikabarkan hilang akibat badai banjir dan longsor yang sebelumnya belum sempat terjadi di Brasil. Akibat bencana tersebut, perayaan karnaval dikabarkan telah dibatalkan di sejumlah kota di Brasil, terutama di Sao Paulo, ya. Terkenal selalu meriah perayaan karnavalnya yang direncanakan digelar hingga 22 Februari 2023. Sejumlah acara karnaval dibatalkan juga di beberapa bagian dari garis pantai yang merupakan tujuan populer bagi para turis kaya yang ingin menghadiri perayaan besar di pinggir-pinggir jalan kota besar Brasil, ya. Biasanya festival atau karnaval di Brasil yang terkenal itu dilangsungkan selama 5 hari menjelang perayaan Paskah dan perayaan penuh warna yang sangat identik dengan Brasil. Akan tetapi, setelah bencana dan longsor menerjang Brasil, terdapat sejumlah asumsi yang menyebutkan bahwa banjir dan longsor di Brasil itu ada kaitannya dengan karnaval di Sao Paulo. Lantas, apa kaitan banjir dan longsor di Brasil dengan karnaval Sao Paulo, ya? Karnaval satanik di Brasil berkaitan dengan bencana alam atau tidak, ya? Bencana alam di Brasil ini viral karena orang mengaitkan bencana dengan karnaval. Bencana di Brasil itu terjadi tak lama setelah karnaval satanik yang diadakan di beberapa wilayah Brasil hingga menghancurkan sebagian wilayah kota. Terlihat dalam beberapa unggahan video lainnya, dalam karnaval itu ada sejumlah patung raksasa yang menyerupai bentuk setan. Tak lama dari karnaval tersebut muncul petaka bencana banjir dan longsor dahsyat yang mencekam hingga menewaskan puluhan orang dan merobohkan beberapa bangunan. Karnaval Sao Paulo yang direncanakan digelar hingga 22 Februari akhirnya diasumsikan menjadi pembawa petaka karena perayaannya menampilkan nuansa satanik yang menurut penilaian warganet merupakan sebuah asap, ya. Lantaran bencana yang menewaskan puluhan orang itu, mengutip press media Vindia.com, acara-acara karnaval ikonik di Brasil resmi dibatalkan. Melalui sebuah postingan di Twitter, Presiden Luiz Lula Silva yang menyampaikan bela sungkawa kepada para keluarga korban serta berjanji akan menyatukan pihak berwenang untuk menyediakan layanan kesehatan dan tim penyelamat. Kami akan menyatukan semua tingkat pemerintahan dan dengan solidaritas, ya, masyarakat merawat mereka yang terluka, mencari mereka yang hilang, memulihkan jalan raya, sambungan listrik, dan telekomunikasi di wilayah ini, tulis Presiden ini, ya. Berkenaan dengan karnaval di Brasil, mengutip Carnivalen, ya. Karnaval Sao Paulo merupakan salah satu perayaan karnaval terbaik di negara tersebut yang akan menampilkan parade samba. Karnaval Sao Paulo sendiri
selalu dilangsungkan beberapa hari sebelum dimulainya masa Prapaskah, yakni dimulai pada hari Kamis 16 sampai 22 Februari 2023. Selain itu, dalam Karnaval Sao Paulo itu terdapat pesta-pesta yang paling eksklusif serta diperuntukkan bagi kaum elit Brasil saja, dengan berisikan sejumlah kegiatan yang sangat bebas. Situasi terkini bencana badai di Brasil setelah banjir dan longsor menerjang beberapa negara bagian di Brasil. Gereja setempat telah memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak serta pemerintah kota membuka tempat penampungan darurat bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, dalam penampungan yang disediakan itu, masyarakat terdampak banjir dan longsor akan mendapatkan makanan, peralatan medis, hingga pakaian. Banyak korban yang tinggal bersama keluarga mereka yang membutuhkan makanan, produk pembersih pakaian. Kami telah bekerja untuk melayani mereka, ungkap Pastor Francisco, ya. Di samping mulai turunnya bantuan, beberapa hari setelah banjir terjadi lonjakan kasus diare di beberapa wilayah Brasil yang terkena bencana. Hal itu disebabkan karena rusaknya ratusan septic tank dan merusak sistem sanitasi. Sementara Direktur Caritas, Pastor Marcelo, menyatakan telah meluncurkan kampanye donasi untuk membuka rekening bank guna memberikan kontribusi keuangan kepada paroki di São Sebastião, ya. Sao Paulo, Brasil, serta memotivasi orang-orang untuk memberikan bantuan berupa makanan, obat-obatan, hingga beberapa aspek lainnya. Nah, di dalam Alkitab juga ada satu kisah bagaimana Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora karena kota itu banyak sekali melakukan dosa, ya. Salah satunya adalah dosa penyuka sesama jenis. Nah, itu tertulis di dalam Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Apapun yang menjadi penyebab banjir di Brasil ini, satu hal yang perlu kita pelajari sebagai anak Tuhan, yaitu yang kita sudah paham akan firman Tuhan adalah jangan pernah menghina Tuhan atau bercanda yang tidak perlu, ya. Nah, ini sangat berisiko, ya. Oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.